Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami akan melaksanakan ibadah keluarga Jemaat GPIB Trinitas Rabu 27 Mei 2020 secara online. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di malam ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Penatua Manahara Silain. Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Dengan menyanyi dari Gita Bakti 203A, bait yang pertama dan kedua, Ku puji kuasa Tuhanku. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan padamu Bapa di malam yang indah ini. Kami percaya oleh karena kasih karunia-Mu Bapa, kami boleh diperkenankan mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami percaya pula Tuhan bahwa oleh karena kasih karunia, Engkau mengizinkan kami di rumah tangga kami masing-masing, boleh kami mendengarkan ibadah di setiap hari Rabu yang saat ini dilaksanakan melalui online. Kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan sumber berkat kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca Mazmur dari Mazmur 16 ayat 7 hingga yang ke-11 secara berbalasan. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ia pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita menyanyi dari Gita Bakti 203A, baitnya yang ketiga, Ku puji kuasa Tuhanku. Seluruh makhluk
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Segala puji dan hormat kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, atas anugerah yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Malam ini kami ingin menyapamu melalui perenungan firman yang akan kami dengar. Biarlah kiranya waktu dan kesempatan yang indah ini dapat kami rasakan jamahan kuasa-Mu melingkupi hati dan pikiran kami. Dan biarlah melalui firman ini kami semakin mengasihi Engkau. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, boleh Tuhan urapi agar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu hanyalah kebenaran yang berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Yang terambil dari kitab Amos pasal yang kedua, ayat 4 hingga yang kelima. Amos pasal yang kedua, ayat 4 hingga yang kelima, yang menyatakan, beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya. Tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Menyampaikan berita sukacita kepada sahabat atau keluarga adalah sangat mudah karena kita turut serta merasakan berita sukacita tersebut. Menyampaikan berita duka cita kepada sahabat atau keluarga adalah sangat berat bagi kita karena sahabat atau saudara yang menerima berita tersebut akan merasa sedih dan kita pun turut larut di dalam kesedihan. Menyampaikan berita kebenaran yang akan menyakitkan hati sahabat atau saudara jauh lebih sulit karena bisa kita dicaci maki, bahkan bisa dimarahin banyak orang. Sebagai contoh saya katakan, Bapak Ibu, ini hanya sebagai contoh. Kalau saya katakan, hai sahabat-sahabatku orang Batak, tidak boleh makan saksang. Karena saksang itu dimasak pakai darah. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang memakan darah hewan, maka nyawa orang itu harus dilenyapkan. Demikianlah Imamat pasal 7. Ayat 27. Bapak Ibu, sehabis ibadah ini, yang pertama sekali yang akan menelepon saya adalah mungkin Pak Ferdinand. Dia menelepon saya dan mengatakan, maksud lu apa Pak? Saya tidak bisa makan saksang lagi di Lapotarigan. Yang berikutnya mungkin Pak Alex si Tumorang. Le, maksud kamu apa ya? Emang kamu siapa? Baru penatua udah sok tahu. Jadi aku nggak bisa jualan saksang lagi ya? Dan Bapak Ibu, saat ini lagi online. Bisa-bisa online ini
dilihat oleh orang kampung di Medan sana. Dan mungkin akan ribut dan membicarakan saya. Dan bahkan pasti mereka mengatakan, itu siapa itu? Si lain dari mana itu? Orang Batak dari mana itu? Karena ini persoalannya bukan masalah makanan. Ini sudah termasuk dengan adat istiadat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa beratnya bagi Amos untuk menyampaikan kebenaran firman, di mana dia dipanggil oleh Allah untuk menyampaikan suatu berita hukuman kepada bangsa Yehuda yang notabene adalah bangsanya sendiri. Berbeda dengan bangsa lain yang terdapat di pasal 1 hingga pasal 2 ayat 3, berita penghukuman telah disampaikan kepada 6 bangsa lain, bangsa yang ada di sekitar bangsa Israel, yaitu kepada bangsa Damsik, Gaza, Tirus, Edom, Amon, dan Moab. Walaupun sebenarnya bentuk hukumannya sama, yaitu puri-puri mereka akan dimusnahkan dengan api, akan sulit bagi seorang Amos untuk menyampaikan berita duka cita, berita kepada sesamanya atau sebangsanya. Sementara dia hanya manusia rendahan, seorang yang tidak berpendidikan, seorang pemungut buah ara. Dia berasal dari desa Tekoa. Desa Tekoa ini adalah desa yang terpencil, desa yang sangat kecil. Sudah bisa kita bayangkan betapa dia akan merasa kewalahan untuk menyampaikan hal-hal yang berita-berita yang menyakitkan buat bangsanya sendiri. Bagaimana seorang hakim yang akan menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada terdakwa, sementara terdakwa itu adalah sahabatnya atau saudaranya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya hanya mau mengatakan di sini betapa berat tanggung jawab para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, untuk menyampaikan kabar kebenaran firman Tuhan. Sementara di satu sisi, di zaman now ini, zaman kita sekarang ini, kita lebih cenderung untuk mendengarkan kabar kebohongan namun menyenangkan hati, daripada mendengarkan kabar kebenaran tapi melukai hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah menolak Taurat, menolak keteraturan hidup. Kalau kita terjemahkan letterlek sangat benar sekali bahwa menolak Taurat, menolak keteraturan hidup. Karena hukum Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel untuk mengatur hidup mereka sampai Kristus datang. Namun konten daripada khotbah pada malam hari ini, mereka itu boleh saya katakan bukan menolak Taurat Tuhan. Mohon maaf, saya bukan menyalahkan, tapi mungkin pengertian daripada menolak di sini bukan hanya sekedar menolak, tapi lebih dalam lagi. Nah, sebelum kita membahas apa yang menjadi kesalahan bangsa Yehuda, sehingga Tuhan menghukum mereka dengan hukuman yang sangat berat, kita harus memahami dulu Taurat itu apa dan mengapa hukum Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan yang telah ditetapkan oleh Allah sejak zaman Abraham, yaitu janji Allah pada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Oleh karena itu, agar bangsa pilihan ini memiliki kehidupan yang teratur, maka diberikan Taurat. Jadi hukum Taurat itu adalah penuntun sampai Kristus datang.
itu terdapat di Galatia 3 ayat 24. Taurat inilah yang mengatur kehidupan bangsa Israel. Taurat ini tidak diberikan Tuhan kepada bangsa lain, hanya kepada bangsa pilihan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat kesalahan apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda ini sehingga mereka dihukum. Saya akan kembali membaca ayat 4 bacaan kita atau renungan kita pada malam hari ini. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Taurat dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Yang dimaksud dengan 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, adalah menggambarkan kesalahan yang telah berulang-ulang kali yang sudah tidak terbilang. Artinya sudah kebangatan, sehingga dikatakan bacaan selanjutnya bahwa aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Karena sudah kebangatan ini, makanya Tuhan juga mengatakan bahwa dia tidak akan menarik keputusannya kembali. Kesalahan apa yang dilakukan oleh Yehuda? Yaitu tadi bacaan kita, oleh karena mereka menolak hukum Taurat. Kesalahannya ini tidak dijelaskan secara spesifik, tidak dikatakan dalam firman Tuhan ini. Kalau saya menafsirkannya, bahwa kata menolak di sini kurang tepat. Yang paling tepat adalah menista, melecehkan Taurat. Coba kita perhatikan, kalau kata menolak itu sepertinya mereka itu tidak menerima atau tidak mengetahui atau tidak mengenal hukum Taurat. Contoh, saya memberikan kitab ini kepada si A yang belum percaya. Saya katakan, Bung, ini Alkitab akan saya berikan kepadamu. Di dalam Alkitab ini banyak larangan-larangan atau aturan-aturan yang harus kamu turuti supaya kamu selamat. Mendengar banyak peraturan-peraturan, si A ini menolak. Artinya si A tidak mengetahui isi Alkitab ini karena dia belum membacanya. Berbeda dengan bangsa Israel. Bangsa Israel tidak menolak hukum Taurat. Bukan mereka hanya menerima, bahkan mereka itu mengaminkannya, Bapak Ibu. Jadi mereka bukan menolak, menerima, bahkan mengaminkannya. Bangsa Israel bukan menolak sebagaimana dikatakan dalam bacaan kita malam ini. Kalau istilah zaman sekarang ini, bangsa Israel dan Tuhan terlebih dahulu melakukan MOU sebelum mereka teken kontrak. Ya, bukan saya yang menyatakan, tapi firman Tuhan di ayat terdapat di Keluaran 24 ayat 3. Mari kita buka dulu Keluaran 24 ayat 3. Keluaran, saya akan bacakan buat kita semua. Keluaran 24 ayat 3. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Artinya, bangsa Israel pada saat itu mengaminkannya. Mereka
melakukan MOU dulu. Nah setelah itu apa? Mereka itu melakukan kontrak. Kontraknya di mana? Kontraknya itu ada di ayat 7 dan ayat 8. Saya akan bacakan kembali buat kita semua. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu. Dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Kontraknya ditandatangani dengan darah perjanjian. Darah lembu-lembu jantan, korban keselamatan. Jadi sangat jelas bahwa bangsa Israel bukan menolak hukum Taurat. Mereka sangat memahami hukum Taurat. Mereka sudah menjalani selama ratusan tahun sebelum zaman Amos ini. Jika hukum Taurat tidak dikeluarkan pada zaman itu, bayangkan betapa kacaunya hidup bangsa Israel. Tanpa peraturan, semua orang dapat seenaknya melakukan apa yang mereka anggap benar bagi mereka. Jadi Taurat Tuhan itu sempurna, indah, dan mendidik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesalahan bangsa Yehuda pada bacaan kita malam ini tidak dijelaskan secara spesifik seperti kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain di sekeliling mereka yang telah dihukum Tuhan. Terlebih dahulu yaitu bangsa-bangsa yang telah saya sebutkan tadi, 6 bangsa yang saya sebutkan tadi. Mereka ini kesalahannya sangat jelas, yaitu melanggar moral. Dosa keganasan, dosa kekejaman, penganiayaan, bahkan membunuh wanita yang hamil. Sementara Yehuda tidak dijelaskan dengan spesifik. Kenapa? Karena mereka umat pilihan yang telah mendatangkan kontrak, yang telah menandatangani kontrak, sebagaimana penjelasan saya sebelumnya. Jadi kesalahan Yehuda itu adalah kesalahan secara vertikal antara umat pilihan dan Allah. Jadi saya menafsirkan bahwa bangsa Yehuda itu adalah meremehkan dan menganggap hina perintah-perintah Tuhan, sehingga mereka tidak menaati ketetapan-ketetapannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadinya saya berpikir bahwa kesalahan bangsa Yehuda ini adalah tidak taat kepada ketetapan-ketetapan yang ada di hukum Taurat. Ternyata bukan karena tidak taat, tetapi karena sekali lagi saya garis bawahi kembali bahwa karena meremehkan perintah Tuhan. Bangsa Yehuda sudah mengetahui Taurat Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Apakah itu bisa kita katakan hanya tidak taat? Sebagai contoh, saya melanggar aturan karena saya tidak mengetahui kalau ada peraturan yang mengatur hal yang demikian. Artinya, saya tidak taat karena tidak tahu. Sangat berbeda dengan saya tahu ada peraturan, tapi saya melanggar. Berarti ini tidak mau tahu. Yang terakhir ini, yang satu adalah tidak taat, yang satu tidak mau taat. Kenapa tidak mau taat? Karena mereka melecehkan peraturan atau tidak menghargai. Yang terakhir ini, inilah tipe bangsa Yehuda. Mereka mengetahui ada hukum Taurat yang mengatur, tapi mereka melanggarnya. Kenapa mereka melanggarnya? Karena mereka tidak menghargai, alias mereka melecehkan Taurat itu.
Seandainya mereka menghargai Taurat itu, pastilah mereka tidak melanggarnya. Mengapa mereka melecehkannya? Bapak Ibu, ini ada hubungannya dengan bacaan selanjutnya, yaitu mereka disesatkan oleh dewa-dewa kebohongan, dewa bangsa-bangsa tetangga, dan nabi-nabi palsu yang ada pada zaman itu. Jadi mereka ini, bangsa Yehuda ini sudah dicekoki dengan oleh dewa-dewa, ajaran dewa-dewa dari bangsa lainnya, dan yang pada saat itu banyak juga nabi-nabi palsu pada zaman itu yang mengajarkan. Saya kasih contoh misalnya, ya udah kita lakukan apa aja yang kita kehendaki, nanti kita ya tinggal minta ampun kepada Tuhan. Nanti kita tinggal motong domba, kita persembahkan kepada Tuhan. Toh juga Tuhan akan mengampuni kita. Nah, ajaran-ajaran demikianlah yang menyesatkan mereka, sehingga mereka melecehkan hukum Taurat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita, seberapa besar cinta saudara dan saya terhadap firman Tuhan? Kalau saudara dan saya benar-benar mencintai firman Tuhan, saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang taat kepada Kristus. Bagaimana kita mengukur kecintaan kita kepada firman Tuhan? Sangat mudah, Bapak Ibu. Kita ambil satu contoh. Firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau saudara dan saya belum bisa mengampuni orang yang bersalah, yang benar-benar menyakitkan hati saudara, berarti saudara belum mencintai firman Tuhan. Kebencianmu masih mengalahkan cintamu kepada firman Tuhan. Itu salah satu contoh. Masih banyak contoh lain yang perlu kita pelajari dari firman-firman Tuhan ini untuk menguji apakah kita cinta terhadap firman Tuhan. Contoh lain mungkin bagi kita para majelis. Ya, mungkin ada orang yang tersinggung dengan perkataan atau bahkan perbuatan rekan-rekan majelis lainnya. Langsung ngambek. Apakah demikian mencintai firman Tuhan? Padahal dari awal sudah berjanji dengan segenap hatiku. Jadi masih banyak contoh-contoh yang sebenarnya untuk menguji apakah kita mencintai firman Tuhan itu. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita harus belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Kita tidak mungkin mencintai firman Tuhan kalau kita tidak pernah membacanya. Saya tidak perlu menanyakan kepada saudara seberapa sering Bapak Ibu membaca firman Tuhan. Saya yakin jemaat Trinitas gemar baca Alkitab. Dari wajah-wajahnya saya sudah kelihatan wajah-wajah Alkitabiah. Seperti saya ini sekarang punya jenggot. Jadi wajah-wajahnya itu sudah wajah-wajah Alkitabiah. Jadi saya tidak perlu lagi menanyakan apakah Bapak Ibu sering membaca firman Tuhan. Saya anggap memang mereka sudah sering membaca firman Tuhan. Jemaat Trinitas luar biasa Bapak Ibu. Mengapa kita menikahi pacar kita? Yang sekarang jadi istri atau suami kita Bapak Ibu. Karena kita mencintainya. Sepakat ya Bapak Ibu? Kita menikahi pacar kita yang sekarang istri kita itu karena kita mencintainya. Sebelum menikah kita berusaha untuk menunjukkan bahwa kita sangat menyayanginya. Misalnya, mencari tahu apa yang menjadi kesukaannya, kegemarannya,
hobinya, bahkan warna kesukaannya kita pelajari. Bahkan baju yang dia pakai pada saat kita mengatakan cinta kepadanya aja kita ingat warna apa dia pakai pada saat itu. Jadi apapun kamu lakukan untuk dia. Kalau kamu benar-benar mencintai firman Tuhan, kamu akan melakukan apapun untuk Tuhan. Kalau kamu mau tahu bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakimu, kamu akan mencari tahu seberapa hebat firman Tuhan itu menerangi jalanmu. Kalau kamu tahu betapa hebat dan ajaibnya firman Tuhan itu, kamu akan terus menggali isi firman Tuhan itu untuk mencari tahu saat kapan mujizat Tuhan itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa pesan firman Tuhan bagi kita untuk malam hari ini? Hukum Taurat telah diberikan Tuhan kepada bangsa Yehuda sebelum bangsa Israel terpecah dua untuk menuntun mereka hingga Kristus datang. Saudara dan saya telah menerima Kristus sebagai juru selamat, telah dibaptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Harus menjaga sikap hati kita terhadap firman Tuhan. Kita tidak boleh meremehkan firman Tuhan dengan dalih apapun. Karena kita telah menerima Kristus di dalam hidup kita. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oleh karena itu, kita harus menjaga kekudusan firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu aktif dan dinamis. Seperti pedang bermata dua. Ibrani 4 ayat 12. Yang satu menusuk, yang satu mengubah. Firman Tuhan itu bukan hanya melarang, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Namun juga memberitahukan apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini juga kita dapat belajar bagaimana kita harus bisa seperti Amos, dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan, walaupun firman Tuhan itu menyinggung, menyakiti hati orang oleh karena perbuatan yang telah menyimpang. Jangan kita tunggu sampai Tuhan menghukum kita terlebih dahulu. Dengan caranya agar kita sadar bahwa Tuhan itu berkuasa atas kehidupan saudara dan saya. Walaupun sudah sempat dihukum, ingatlah bahwa hukuman itu bukanlah suatu ending atau akhir daripada kehidupan kita. Namun merupakan cambuk bagi kita agar kita semakin sempurna adanya. Ingat Bapak Ibu, bukan masalah ketidaktaatan kita kepada firman Tuhan, karena ketidaktaatan itu adalah suatu akibat dari ketidakcintaan kita terhadap firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mengaminkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk jawaban kita terhadap firman Tuhan, kita bernyanyi dari Gita Bakti 48 ayat 1 sampai 4. Janganlah hai anakku. Jangan
memasuki doa syafaat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyampaikan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami boleh senantiasa menjaga kekudusan firman-Mu, sehingga kami boleh memelihara hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu, sehingga perkataan dan perbuatan kami semuanya boleh ada untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan yang memberikan kemampuan dan kekuatan bagi kami untuk dapat menjaga, memelihara hubungan yang erat bersama Tuhan. Pada malam hari ini kami mau menyampaikan doa syafaat kami untuk pemerintahan kami agar dalam menyikapi kondisi yang berkembang saat ini, yaitu COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia, dapat melakukan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi virus corona ini dan mampu menegakkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Begitu juga dampak perekonomian disebabkan oleh COVID ini. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi bangsa ini agar keluar atau dapat mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi lebih dini sehingga dapat mengurangi gelombang PHK. Kami juga mau berdoa buat gereja kami GPIB Trinitas. Tuhan berkati agar jemaat Trinitas boleh bertahan dalam kehimpitan-himpitan yang terjadi saat ini. Baik masalah pekerjaan maupun masalah ekonomi serta masalah kesehatan. Berkati juga kesehatan Pak Pendeta Teddy agar melalui pelayanannya kami boleh dikuatkan dan saling menguatkan di antara jemaat. Kami juga mau berdoa buat jemaat Trinitas yang saat ini masih mengalami kondisi kesehatan yang terganggu, yaitu Bapak Pendeta Teddy Masinambau, Bapak Pendeta Robert Zakarias, Ibu Yosina Zakarias Siahaineza, Bapak Yohanes Pasaribu, Bapak Tony SMC Hombing, Oma Yuliana Liau, Oma Desrin Tatuo, Bapak Julianus Bucer Ririhena, Adik Granuel Eguino Mandali, Ibu Sundari Sulistyo, Bapak Sihar Esagala, Ibu Delisa Sianturi, Ibu Jenny Lumintang, Saudara Farko Farmakaleo, Ibu Tiomas Pangaribuan, Ibu Rina Pangaribuan, Ibu Ukasi Hombing Boru Samosir, Oma Estin Tetuo Lumenta, Bapak Mujianto, Ibu Aspita Sianipar. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan kepada mereka melalui cara Tuhan, baik melalui obat maupun perawatan yang mereka jalani saat ini. Dan biarlah Tuhan juga yang memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga-keluarga yang merawatnya. Kami juga mau berdoa buat keluarga yang menjadi pokok doa sepekan. Untuk keluarga Ibu Helsina Lopung Rona, keluarga Suak Tatontos, keluarga Bapak Sulami Heru Cahyono, keluarga Bapak Supardi, keluarga Tagor Rame, keluarga Bapak Rudi Sihombing, keluarga Tamausa Manurung, keluarga Bapak Hamonangan Panggabean. Agar keluarga-keluarga ini Tuhan berkati dan memberikan kekuatan dan kesehatan untuk dapat mengatasi segala pergumulan hidup, baik masalah bisnis, keuangan, dan pekerjaan yang sedang mereka hadapi. Dan biarlah mereka selalu berpengharapan kepadamu saja. Secara khusus juga kami mau menyerahkan seluruh jemaat Trinitas ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dengan segala pergumulan masing-masing, kiranya Tuhan yang senantiasa mendengarkan permohonan mereka dan memberikan solusi
atau jalan keluar kepada mereka, dan biarlah mereka tetap hanya bersandar kepadamu. Kami juga mau menyerahkan seluruh majelis dan pengurus ke-6 Pelkat dan komisi-komisi yang ada, agar senantiasa memperoleh kekuatan daripadamu, dan mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka dengan baik. Kami juga mau menyerahkan keberadaan PPRI kepadamu, di mana pada saat di tengah-tengah krisis yang ada sekarang, serta tanggung jawab atas pelunasan rumah ibadah, kiranya Tuhan yang menolong mereka, agar rencana yang mereka telah buat dapat berjalan dengan baik. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami sempurnakan dengan doa yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Cobaan yang dikasihi Tuhan, kita mendengarkan puji-pujian dari Ivana Tarigan yang berjudul Who You Say I Am. Who
is written, I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I'm a child of God. Yes, I am. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam Mazmur 4 ayat yang ke-6 yang menyatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan kolekte harap masukkan ke amplop bertuliskan kolekte ibadah keluarga sektor, tanggal, dan dimasukkan dalam kotak persembahan pada ibadah minggu ketika sudah terlaksananya ibadah secara normal. Baiklah, kita akan menyanyi dari Gita Bakti 87 bait yang pertama hingga yang ketiga. Aku bersyukur kepadamu. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena pada malam hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kami juga mengucap syukur karena pada saat ini kami boleh memberikan persembahan syukur sebagaimana Tuhan memberkati kami. Dan biarlah persembahan syukur ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi pelayanan, kasih, dan keadilan di tengah-tengah jemaat kami GPIB Trinitas. Inilah doa permohonan kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 69, bait 1 dan 2, kumulai dari diri sendiri.
terimalah berkat, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.